Pemirsa masih di IDX Session Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rio Rizaldi, terutama dalam menghadapi perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Pemirsa, dari teknologi ada Goto direkomendasikan lebih kepada buy on support. Tadi pun juga sempat kita ulas di 84 supportnya dan resisten hingga ke 110. Kemudian BRPT lebih ke arah sell on strength ini dengan kenaikan yang sudah sangat signifikan. 13.10 resisten hingga ke 15.20, kemudian dari perbankan Big Cap, BBNI lebih ke arah buy on break di 5.075 hingga 5.350, dan terakhir dari energi pertambangan batubara ada ADMR juga buy on break di 12.55 di 13.40. Ada Goto, BRPT, BBNI, dan ada Mineral, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama ada Goto. Tadi pun juga sempat kita ulas sebelumnya Pak, lebih ke arah buy on support ini. Namun di sepanjang perdagangan hari ini, terutama di menit-menit terakhir perdagangan sesi kedua, saham Goto mengalami kenaikan yang cukup signifikan kembali ini dan ditutup di level 95 tadi kalau tidak salah. Ada perubahan dari sisi rekomendasi tidak Pak? Terutama dari sisi buy on supportnya, Pak Rio. Masih sama Pak, jadi range support Goto di 84 hingga 90 itu masih menjadi level yang valid, dan pada dasarnya kita bisa melihat bahwa harga saham bisa naik turun dalam setiap hari. Manfaatkan pelemahan untuk melakukan buying weakness, dan resisten tetap masih di 105 hingga 110, di mana itu akan menjadi resisten kuat Goto dan cukup menarik untuk melakukan transaksi jangka pendek di Goto melihat volatilitas yang ada saat ini. Baik, saham pilihan yang kedua ada BRPT Pak, yang hari ini juga menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Kenaikan sudah cukup signifikan, hari ini saja menguat di 22,14%. Nah, Anda rekomendasikan lebih kepada sell on strength. Apakah posisinya memang sudah jenuh beli Pak Rio? Ya, betul sekali Pak. Jadi dengan melihat posisi pergerakan harga yang biasanya sudah naik 2 hari hingga somehow antara 2 sampai 3 hari kenaikannya signifikan, biasanya saham tersebut sudah berada dalam posisi overbought pada saat seperti itu. Jadi strategi di BRPT adalah melihat resisten di level 15.20, maka sudah mulai bisa ancang-ancang untuk melakukan sell on strength. Baik sell on strength modalnya atau sell on strength profitnya, itu menjadi pilihan masing-masing investor. Tapi pada dasarnya saham yang naik terlalu tinggi, terlalu cepat itu biasanya akan ada pullback untuk sementara waktu. Dan coba dilihat support di 13.10, di mana itu adalah level gap yang terbentuk, gap up yang terbentuk pada BRPT yang bisa menjadi untuk dicermati sebagai level support nantinya. Baik, penutupan hari ini di 1.600, sementara tadi dari target resisten Anda hanya di, saya akan coba cek kembali, untuk BRPT di 15.20. Sudah cukup jauh, lebih tinggi dari yang diperkirakan Pak Rio. Apakah ketika sesi pertama dibuka esok hari, bisa langsung dieksekusi Pak, baik dari sisi modal ataupun profit yang akan dilakukan aksi profit takingnya? Pada dasarnya yang paling ideal adalah dari sisi profit, dan penjualan bisa dilakukan dengan metode misalnya piramida, di mana makin harga ke atas penjualan bisa semakin lebih besar sambil tetap menyimpan modal sebagai yang ada di portfolio. Baik, analisis untuk BRPT lebih ke arah sell on strength, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak Rio, dari perbankan Big Cap ada BBNI. Alasannya Pak, terutama dari sisi teknikal, kenapa lebih merekomendasikan BBNI daripada perbankan Big Cap yang lain? Oke, jadi untuk BBNI, setup pergerakan harganya cukup menarik karena BBNI jadi satu-satunya harga saham yang berada di atas 3 moving average-nya, di mana saham BBNI ini membentuk higher high, higher low secara konsisten dari sejak awal November bulan lalu. Jadi kalau misalnya BBNI ini bisa menguat menembus resisten 5350, pada dasarnya kita bisa melihat ruang kenaikan yang lebih tinggi bagi BBNI kurang lebih ke kisaran 5.700 hingga 5.750. Jadi pergerakannya sangat positif untuk menjadi sebuah saham tren naik. Baik, 5350 level tertinggi hari ini baru di 5.300, tadi sempat tertekan berbalik arah di 5275. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir untuk Adaro Mineral Pak, di tengah volatilitas harga batubara ini. Oke, jadi Adaro Mineral pada dasarnya sentimen komoditas oil dan coal itu memang lagi negatif, tapi kalau kita melihat dari pergerakan teknikal pada saham ini, dia menjadi satu dari sangat sedikit saham
emiten terkait komoditas energi itu yang dalam posisi positif, di mana konsolidasi yang terbentuk pada Adaro ini cukup menarik dengan range 1060 hingga 1340 ini. ADMR memberikan tendensi penguatan lebih lanjut karena sudah memiliki tren naik jangka pendek yang sudah terbentuk dari sejak pertengahan November lalu. Jadi pada dasarnya kalau dia bisa menembus resisten 1340, resisten konsolidasi dia, pada dasarnya terdapat ruang penguatan bagi ADMR kurang lebih ke level previous high dia di bulan September itu kurang lebih di kisaran 1575 dengan support saat ini di 1255. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Goto, BRPT, BBNI, dan juga Adaro Mineral. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, hari ini cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba mulai bahas satu persatu. Yang pertama, saya akan coba cek terlebih dahulu. Dari Kalimantan ini, Pak, tapi kali ini tidak menyebutkan nama dan hanya menyebutkan lokasi saja, maksud saya dalam hal ini menanyakan saham Medco, tadi pun juga sempat kita ulas, tapi kebetulan juga menanyakan saham yang lain. Kita langsung saja ke saham GRPM. Saya akan coba cek juga, tampaknya ini merupakan saham pendatang baru, Pak Rio. Geraha Prima Mentari Tbk ini, support dan resisten berapa? Tadi sempat naik ke 61, penutupan hari ini di level 55, melemah di 1,79%. Analisis Anda untuk saham pendatang baru GRPM? Melihat kondisi grafik dia yang candle itu tebal-tebal, merah-merah semua atau hijau-hijau semua, seperti yang kita lihat di grafik masing-masing tentunya, ini bukan saham yang liquid, jadi agak sulit untuk melakukan analisa. Tapi secara teknikal, support ada di kisaran 50, resisten ada di kisaran 65. Tapi kembali lagi, dengan tidak liquidnya saham ini, maka cukup menantang, cukup sulit untuk bisa mencapai level tersebut dan melakukan transaksi lebih liquid, Pak. Baik, dari... Jadi lebih baik sell on strength aja. Oke, untuk GRPM ini 55, 1,79% dari Kalimantan, tadi tidak menyebutkan namanya siapa. Baik Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Rio. Kita lanjutkan kembali, Pak. Pertanyaan masih cukup banyak. Ada Bapak Diki dari Kalimantan, lagi-lagi menanyakan saham Medco nih, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas, kita review singkat saja. Ambil posisi di 1085. Tadi Anda katakan ruang koreksi masih terbuka cukup lebar untuk Medco. Di hold saja 1085 atau dilakukan averaging down, Pak Rio? Pada dasarnya dengan kondisi sekarang posisi tanggung, jadi kalau average down hanya kalau dia mencapai 890, tapi kalau sebelum turun dia mengalami rebound, maka level 1100 menjadi level sell on strength untuk Medco. Baik, selanjutnya menanyakan saham Petrosia, Pak. Saya akan coba, ternyata dari Bapak Sihohtang dari Medan, terima kasih juga sudah bergabung dengan kode saham PTRO. Hari ini lagi-lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, maupun meskipun di penutupan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas. Sudah jenuh beli tidak, Pak? Masih direkomendasikan masuk untuk PTRO? Untuk beli pertama kali sangat tidak direkomendasikan karena saham ini sudah naik 3 hari berturut-turut dengan volume yang tinggi dan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi ini hanya untuk saham untuk orang yang sudah menyimpan. Pada dasarnya strateginya adalah menjual profitnya dulu, modalnya tetap disimpan aja karena kenaikan sudah tinggi. Pada dasarnya dibutuhkan konsolidasi. Nah, kita bisa melihat level all-time high PTRO di level 6.000 menjadi level support. Jadi anytime kalau terjadi koreksi dan PTRO bisa bertahan beberapa hari di atas level 6.000, itu bisa menjadi awalan baru untuk kenaikan selanjutnya. Tapi syaratnya adalah harus bertahan di atas 6.000. Oke, selanjutnya kita ke emiten retail. Ada Aces, Pak. Kebetulan ada 3 penanya. Yang pertama saya akan coba cek terlebih dahulu. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Aces sudah ambil posisi. Nyangkutnya cukup jauh, Pak Rio. Di 800. Kemudian juga Aces ditanyakan, Bapak Sugi dari Bekasi ambil posisi cukup rendah di 680, Pak. Dan selanjutnya Aces juga ditanyakan, saya akan coba cek juga ini dari Bapak Ari dari Surabaya. Baru ingin masuk untuk Aces di tengah pelemahan yang terjadi. Silakan Pak Rio. Oke, jadi kalau untuk yang baru ingin masuk pertama kali, maka perhatikan level 655 hingga 625 itu berpotensi jadi support kuat bagi Aces. Tapi kalau yang sudah punya posisi, maka tidak disarankan average down di saat ini. Tapi jika mencapai 650 atau 625 itu bisa menjadi level average down.
Dan terdapat peluang untuk mengalami technical rebound pada ACES di mana level resisten ada di kisaran 760. Jadi pada dasarnya trading range ACES adalah di 725 hingga 750 sebagai level swing low dan level 750 hingga 760 sebagai level sell on strength untuk swing high. Baik, tadi ada yang nyangkut di 800 Pak Rio. Jadi kalau untuk di 800 pada dasarnya sell on strength tapi agak berat ke 800-nya tapi ke 760 Pak. Jadi mungkin kerugian ya realisasi. Analisis untuk ACES yang hari ini koreksi dalam dan juga sudah meninggalkan level 700-an, bahkan sebelumnya juga sempat menyentuh di Rp800 per saham. Selanjutnya ada Clay dari Bandung, Jawa Barat. Menanyakan LSIP Pak, posisinya di 1000. Tampaknya koreksi untuk LSIP direkomendasikan averaging down tidak untuk LSIP? Oke, LSIP saat ini memang berada di area-area support walaupun sudah lebih rendah dari supportnya. Support LSIP ada di level 900, closing hari ini di 895. Kalau sehari 2 hari ke depan dia bisa bertahan di atas 900, diperkenankan untuk melakukan pembelian karena itu adalah area support dengan resisten swing high di 945. Pada dasarnya hanya itulah range trading pada LSIP 900 hingga 945. Baik, selanjutnya ada Bapak Felix dari Surabaya untuk Telkom Pak. Target resisten selanjutnya apakah ada peluang di ke 4.000, ambil posisi di 3530 untuk Telkom. Singkat saja Pak Rio. Ada jangka pendek agak sulit karena resisten kuat Telkom ada di 3950. Cuman memang perhatikan area gap yang terbentuk di bulan Juni kemarin di kisaran 4130 hingga 4060 itu bisa menjadi target kenaikan Telkom dalam jangka pendek selama dia bisa bertahan di atas level 3.900 Pak. Oke, Ibu Lestari dari Jakarta kali ini menanyakan saham Aman Mineral Pak, AMMN. Kalau mau entry di harga berapa? Hari ini Aman Mineral volatilitasnya juga cukup tinggi, berbalik arah menguat tipis di penutupan sesi kedua. Aman Mineral pada dasarnya entry level ada di plus minus di 5.900. Jadi kalau dia mencapai level tersebut terdapat peluang untuk technical rebound. Namun untuk reboundnya sendiri pada dasarnya batasi di kisaran 6.800 itu bisa menjadi target penjualan. Oke, selanjutnya Bapak Susilo dari Blitar menanyakan saham BMRI Pak. Dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya dalam 2 hari terakhir, BMRI yang mengalami koreksi yang paling dalam Pak Rio. Direkomendasikan untuk masuk di level saat ini? Pada dasarnya tunggu lebih rendah lebih baik. Jadi terdapat support pada BMRI di kisaran 5.600 hingga 5.700. Area tersebut bisa menjadi area buy weakness di mana resisten ada di kisaran 5.900. Jadi trading range di 5.600 hingga 5.900 Pak. Oke, selanjutnya dari Pontianak, kali ini tidak menyebutkan namanya, menanyakan saham Pegas. Hari ini Pegas juga ikut tertekan seiring juga dengan saham-saham lain yang ada di sektor yang sama juga tertekan. Di 1.105, melemah di 1,78%. Support dan resisten untuk Pegas yang mungkin bisa diperhatikan. Ya, Pegas pada dasarnya tren turun yang cukup kuat. Support ada di 1.100, resisten ada di level 1.180. Itu bisa menjadi referensi untuk melakukan transaksi jangka pendek. Baik, jawaban untuk Pegas dari Pontianak dan kali ini tidak menyebutkan nama dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Pak Rio, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan Hari selanjutnya. Pak Rio, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.